Selamat pagi. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kita, apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan? Doa. Yang pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar, gilirannya siapa? Oh, dengan kau. Teman-teman, sebelum kita belajar maka kita berdoa. Selamat berdoa kami dalam saya pimpin. Yang saya merabi di iman bahwa ini kamu. Lalu kembali ke saya pimpin kamu dan amin. Sekarang saya ingin tanya, kenapa kalian disuruh menggunakan masker? Karena COVID-19. Ya, karena adanya COVID-19. Jadi kalau kita mau cepat COVID itu cepat berlalu, apa yang harus kita lakukan? Rajin cuci tangan menggunakan dan apa lagi? Baik, Bapak mau tanya. Sebelum kita masuk materi hari ini, siapa yang masih ingat materi kemarin? Pak, Julianto. Materi sebelumnya masih berkaitan dengan materi sekarang. Itu materinya di tema 3 tentang Peduli terhadap makhluk peduli terhadap makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian akan mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara yang tepat. Kemudian materi pembelajaran atau materi kita hari ini yaitu yang pertama adalah tentang keseimbangan lingkungan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Dan pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Baik. Serumpun padi. Pasti semuanya tahu tentang padi. Jadi ini adalah gambar, pun hanya gambar, tetapi setiap musim padi pasti semuanya sudah lihat yang namanya padi. Mungkin akan cepat dipahami karena materi padi banyak di sekitar kita. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Ya, dilihat toh. Tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Apa lagi yang kalian ketahui tentang padi? Makanan pokok rakyat Indonesia. Bagus sekali. Kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Pasti semuanya tahu. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Di depan ada teks. Pada teks tersebut itu tentang pertumbuhan padi. Nah, sekarang kalian baca teks tersebut. Ada juga di buku siswanya, di buku cetaknya tentang pertumbuhan tanaman padi. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan kalian baca dengan baik, dipahami, dimengerti. Kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan di bawah, ada 5 soal. Sekarang dari jawabannya itu silakan ditukarkan ke teman sampingnya. Kalian sudah mendiskusikan jawaban dengan temanmu. Jadi kalau ada perbedaan tentang jawaban yang kalian tulis, kalian juga sudah diskusikan. Selanjutnya kemarin Bapak suruh membawa tanaman yang
dikonsumsi. Siapa yang tidak bawa, angkat tangannya. Kenapa tidak bawa? Lupa. Kita lihat kenapa tidak bawa? Lupa. Jadi nanti kalian yang lupa bawa tanamannya, nanti lihat tanaman temannya. Silakan tanaman yang dibawa dari rumahnya diambil. Tanaman yang kalian sudah bawa dari rumahnya, itu nanti kalian akan membuat pertanyaan dari tanaman tersebut. Contohnya ini. Nah, ini adalah tanaman sawi dan lombok. Jadi nanti kalian akan membuat pertanyaan tentang tanaman yang kalian bawa. Mana tanaman sawi dapat tumbuh? Contohnya seperti ini. Sebelum membuat pertanyaan, ini harus kita perhatikan dalam membuat atau menyusun pertanyaan yang baik. Jadi dalam menyusun pertanyaan yang baik, ini yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Sekarang kita akan lanjut, kita akan berdiskusi. Jadi pembagian kelompoknya seperti ini. Kembali melihat teks bacaan tentang pertumbuhan padi. Yang didiskusikan sekarang adalah kalian akan membuat diagram tentang tahap-tahap pertumbuhan padi. Yang mau membantu membagikan LKPD-nya? Oke. Kalian sudah berdiskusi tentang pertumbuhan padi. Sekarang kita akan belajar untuk mempertahankan tanaman padi tersebut tetap dapat kita nikmati setiap hari. Yang pertama adalah kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Mau tanya, ada yang tahu perbedaannya sampah organik dan anorganik? Ya, lihat tuh. Organik adalah sampah basah. Yang kelima adalah penggunaan beras yang tidak berlebihan. Contohnya, siapa yang tadi pagi sarapan? Wah, ada yang tidak sarapan. Ada yang tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Yang lambat bangun. Jadi kita kalau pagi harus sarapan. Mulai sekarang kita masih dalam kondisi COVID-19. Jadi tubuh kita harus kuat untuk lawan itu. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang materi bentangan alam yang ada di Indonesia. Namun sebelum masuk di materi, Bapak akan perlihatkan video singkat tentang bentangan alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di situ ada teks tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Tadi juga di video sudah dijelaskan tentang apa itu pantai, dataran tinggi dan dataran rendah.
masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang karakteristik ketahanan alam yang ada di Indonesia. Mulai dari kelompok pertama. Lokasi pantai berbatasan langsung dengan laut. Lokasi dataran rendah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter dari atas permukaan laut. Lokasi dataran rendah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Mulai dari yang paling pertama kita pelajari tadi, padi. Nah, padi. Yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Bentangan alam yang ada di Indonesia. Bentangan alam di Indonesia ada 3. 1. Pantai. 2. Dataran tinggi. Dan yang ketiga adalah dataran rendah. Itu kesimpulan materi kita hari ini. Nah, materi selanjutnya atau materi besok kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan yang benar. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat polase. Nah, sebelum kita akhiri materi atau pelajaran kita hari ini, dapat tetap mengingatkan supaya kalian tetap menjaga kesehatan di rumah dengan menggunakan masker. Sebelum kita berpisah hari ini, kita akan menutup materi kita hari pelajaran kita hari ini. Kiranya berdoa siapa? Ya, silakan. Jadi semua bukunya disimpan, tanaman yang dibawa tadi dari rumahnya dibawa pulang atau ditanam di depan sekolah.